Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana sahlan ya Allah. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, dan taufiknya, sehingga Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus silaturahim yang kita laksanakan pada kesempatan ini dalam kajian Thaqafah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah Zat yang maha melihat, Allah Zat yang maha menyaksikan, Allah Zat yang maha mengetahui, menjadikan aktivitas yang kita lakukan ini Allah catat, Allah jadikan sebagai amal solih, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya, baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sahib syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair. Saya izin untuk men-sharekan terlebih dahulu materinya ya. Nah, insya Allah kita bahas pada pembahasan ini adalah terkait fi syurutil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salihin fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Fi syurutil Fatihati. Paslun fi syurutil Fatihati. Pasal di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya Fatihah. Syurutul Fatihati.
Adapun syarat-syarat sahnya Al-Fatihah asyaratun ada 10. At-tartibu yang pertama tertib. At-tartibu yang pertama tertib atau berurutan. Wal muwalatu dan yang kedua berkesinambungan. Wa mura'atu hurufiha dan yang ketiga menjaga semua huruf Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha dan yang keempat menjaga semua tasdidnya Fatihah. Wa an la yaskuta dan yang kelima tidak boleh berhenti musolli saktatan tawilatan dengan berhenti yang lama wala qasiratan dan tidak boleh berhenti yang pendek atau sebentar. Yaqsidu yang bermaksud, yang bertujuan, biha dengan saktatan tawilatan wala qasiratan qad al qiraati memutuskan bacaan Fatihah. Wa qiraatu kulli ayatiha dan yang keenam membaca semua ayat Fatihah. Wa minha dan di antara kulli ayatiha al-basmalatu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lahni dan yang ketujuh tidak adanya lahan. Al-mukhilli yang merusak atau merubah bil makna terhadap maknanya. Wa adamul lahni dan tidak boleh ada lahan. Al-mukhilli yang merusak atau merubah bil makna terhadap maknanya. Wa antakuna dan
membaca Al-Fatihah itu halatal qiyami dalam kondisi berdiri fil fardi di dalam sholat fardu. Wa ayusmi'a dan memperdengarkan musolli nafsahu terhadap dirinya sendiri al-qiraata terhadap bacaan Fatihah. Wa an la yatakhallala dan tidak boleh diselangi bacaan Fatihah zikrun ajnabiyun dengan zikir yang lain. Mangga Teh Adelinda boleh dibaca. Siap, Ustadz. Oh. Oke. Afwan Ustadz, tadi ada beberapa yang kurang saya dengar, yang saya catat. Syarat Fatihah ada 10. Yang pertama tertib atau berurutan, kemudian berkesinambungan. Ketiga, menjaga semua huruf Fatihah. Keempat, menjaga semua tasjidnya Fatihah. Kelima, tidak boleh terhenti dengan berhenti yang lama dan tidak boleh berhenti sebentar. Kemudian nomor 6, membaca semua ayat Fatihah dan di antara kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, tidak adanya lahan yang mengubah maknanya dan membaca Fatihah dalam kondisi berdiri dalam sholat fardu dan memperdengarkan yang ini saya agak ketinggal, kemudian terhadap dirinya sendiri dan dalam bacaan Fatihah dan tidak boleh diselangi bacaan Fatihah dengan zikir yang lain. Ada nampak bahasa Arabnya di ini di layar ada? Nampak Ustadz. Nampak ya. Ya. Baik. Terima kasih Teh Ade. Ya, Teh Tiara baca. Siap Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi surutil Fatihati. Pasal yang di dalamnya menjelaskan syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Surutul Fatihati, adapun syarat-syarat Al-Fatihah, asyarotun ada 10. Atartibu, yang pertama tertib, wal mualatu, dan kedua berkesinambungan, wa mura'atu hurufiha, ketiga menjaga semua huruf-huruf Al-Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha, dan keempat menjaga semua tasdidnya Al-Fatihah. Wa alla yaskuta, dan kelima tidak boleh berhenti musolli saktatan taktawilatan, dengan berhenti yang lama, wala qasirotan, dan tidak boleh berhenti yang sebentar, yakfidu
yang bermaksud biha dengannya qat'al qiraati memutuskan bacaan Al-Fatihah. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan keenam membaca semua ayat Al-Fatihah. Wa minha, dan di antara al-basmalatu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa adabul lahni, dan ketujuh tidak adanya lahan al-muhili yang merusak atau merubah bil makna terhadap maknanya. Wa ang takuna, dan membaca Fatihah itu halatal qiyami dalam kondisi berdiri, fil fardi di dalam salat fardu. Wa ayyusmi'a, dan memperdengarkan musolli nafsahu terhadap diri sendiri, al-qira'ata terhadap bacaan Fatihah, wa alla yatafallala, dan tidak boleh diselangi bacaan Fatihah zikrun ajnabiyyu, dengan zikir yang lain. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Tiara. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya musonif menjelaskan di dalam pasal ini yaitu tentang syarat-syarat sahnya Al-Fatihah. Maka siapapun yang melaksanakan ibadah sholat ini harus betul, harus menggunakan syarat sahnya Fatihah. Karena kalau seandainya di antara syarat sahnya Fatihah ini tidak dilaksanakan, maka ini bisa membatalkan bacaan Fatihahnya. Karena bacaan Fatihah ini adalah merupakan salah satu rukun sholat, maka ini juga bisa mengakibatkan sholatnya batal, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Nah, dijelaskan di dalam pasal ini bahwasannya syarat sahnya Fatihah itu asyaratun ada 10. Mana yang 10 ini? Yang pertama adalah at-tartibu, yaitu tertib berurutan. Jadi ketika membaca Fatihah tidak boleh zigzag. Tidak boleh yang akhir dikedepankan, yang awal diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tidak berurutan cara membacanya. Kalau misalkan memang tidak berurutan, ini bisa menyebabkan Fatihahnya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah wal muwalatu, berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda yang sekiranya memutuskan bacaan Fatihah. Kalau seandainya tidak berkesinambungan, baik itu diam atau memutuskan bacaan Fatihah, ini bisa menyebabkan juga Fatihahnya tidak sah. Wa mura'atu hurufiha, dan yang ketiga adalah menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Jangan sampai kemudian ketika membaca Fatihah saking cepatnya kemudian sampai satu hurufnya hilang. Nah, termasuk menjaga huruf Fatihah itu manakala ain dibaca alif itu tidak boleh. Ya. Ain ya ain, alif ya alif. Jadi tidak boleh alif dibaca ain dibaca alif. Dijaga hurufnya. Terus gimana Ustadz kalau seandainya membaca setiap huruf di dalam Al-Fatihahnya karena memang sesuai dengan kemampuannya saja. Dari kecil juga sudah begitu. Contoh ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, dulu pernah mendengar kajian bacaan Al-Quran di MKFM. Ada ibu-ibu yang coba baca, beliau dari Jawa. Ketika baca
Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan a, tapi dibaca nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata ustadznya, Bu, bukan nga, tapi a. Si ibunya nga, bukan nga, Bu, a. Nga. Jadi nggak bisa dibenerin tuh begitu ya. Jadi diulang-ulang berapa kali, ayo terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang sudah begitu kebiasaannya dan bisanya memang bacanya begitu, tidak disengaja. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka karena kemampuannya juga segitu, bacaannya memang begitu, maka tetap dihukumi sah dalam membaca Fatihahnya. Begitu ya. Jadi bagi yang memang kita yang bisa terus di ngain, ada cek Ustadz Hendra ogenan tekunan naon bukan, ini mah bagi yang memang mampunya segitu. Tapi kalau Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian mampu ketika membaca ain jadi ain, ya tidak boleh di ngaken gitu ya. Tiara baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tidak sah bacaan Fatihahnya. Begitu. Jadi dijaga semua huruf Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu juga salah. Jadi ya itu bisa membatalkan atau tidak sahnya dalam membaca Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga semua tasdidnya Fatihah. Maka hati-hati bagi imam yang memang membaca Fatihahnya cepat, maka tetap harus memperhatikan tasdidnya Fatihah. Termasuk kita yang membaca Fatihah juga harus perhatikan kalau ada satu saja di antara ayat-ayat Al-Fatihah yang kemudian kita tidak membaca ya tasdidnya, ini juga bisa membatalkan bacaan Fatihah. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ditasdidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ditasdidkan. Ini bisa membatalkan bacaan Fatihahnya. Bahkan kalau seandainya tahu maknanya dan disengaja, maka ini bisa menyebabkan seseorang itu keluar daripada keislamannya. Kenapa? Karena kalau tidak ditasdidkan itu maknanya adalah sinar matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada sinar matahari kami menyembah, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian tidak ditasdidkan. Ada di antara ayat Fatihah yang tidak ditasdidkan, maka baca Fatihahnya tidak sah. Maka Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian harus diperhatikan terkait tasdidnya Fatihah. Jadi tasdidnya Fatihah, tasdid yang ada di dalam suratul Fatihah itu ada 17 tasdid. Ada 14 tasdid. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan, dan tidak boleh berhenti ketika membaca Fatihah itu dengan berhenti yang lama ataupun yang sebentar. Sebentar juga tidak boleh, yang bermaksud untuk memutuskan bacaan Al-Fatihah. Contoh misalkan, ini yang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nanti nunggu waladhdallin. Walaupun sebentar, tapi ada niat untuk memutuskan bacaan Fatihah, udah, itu Fatihahnya tidak sah. Terus gimana kalau tidak sah? Harus diulangi dari awal gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya mau baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, misalkan berhenti kemudian niat geweh pas waladhdallin diteruskan deh, kan itu ada niatan untuk memutuskan bacaan Fatihah, maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau berhentinya itu tidak bermaksud untuk memutuskan bacaan, karena diselang saja dengan waladhdallin, berhenti kemudian baca amin. Jadi
keputus bacaan antara satu ayat Fatihah dengan ayat yang lain itu dengan amin, maka itu tidak masalah, gitu ya. Jadi masih boleh melanjutkan bacaan Fatihahnya. Kenapa? Karena amin ada hubungannya dengan suratul Fatihah. Nah, sekarang berapa batasan panjangnya atau lamanya berhenti? Maka dalam hal ini para ulama menyampaikan bahwasanya batasan lamanya berhenti dalam suratul Al-Fatihah itu adalah 2 kali napasan. Ya, jadi 2 kali napasan itu termasuk ke dalam saktatan tawilatan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Napas kita. Kedua kalinya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu saktatan tawilatan. Itu berhenti yang lama. Jadi kalau misalkan lagi bacaan Fatihah mengambil 2 kali napas, nah itu bacaan Fatihahnya juga tidak sah. Itu harus diulangi lagi dari awal. Tidak boleh nekat untuk melanjutkan suratul Fatihahnya. Karena suratul Fatihah yang tadi sudah diselingi dengan saktatan tawilatan itu membatalkan suratul Fatihahnya. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca semua ayat Fatihah. Wa minha al-basmalatu, dan diantara bacaan ayat Fatihah itu adalah al-basmalatu, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang mengambil pendapatnya ulama madhab Syafi'iyah wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena menurut madhab Syafi'iyah bahwa al-basmalatu itu termasuk ke dalam bagian daripada suratul Fatihah dan termasuk ke dalam bagian semua di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kecuali bagi madhab Imam Malik. Kalau Imam Malik menyampaikan bahwasannya bacaan basmalah itu tidak termasuk ke dalam bagian daripada suratul Fatihah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian coba melihat dalam syarah kitab Safinah halaman ketiga, itu Kasifatus saja, di sana Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani beliau menyampaikan waqtalafa bil basmalati hal hiya ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin fa inda Malik annaha laisat ayatun minal Fatihah wala min kulli suratin. Bahwa menurut Imam Malik bahwasanya bismillah itu bukan termasuk satu ayat daripada bagian daripada Al-Fatihah wala min kulli suratin, dan tidak juga termasuk dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Wa inda Syafi'i, dan adapun menurut Imam Syafi'i annaha ayatun minal Fatihah, bahwasanya bismillah itu termasuk ke dalam ayat dari suratul Fatihah. Adapun menurut Inda Abdullah Al-Mubarak annaha ayatun min kulli surah. Ini menurut Imam Mubarak bahwasanya bismillah itu termasuk ayat dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Itu menurut Imam Al-Mubarak. Jadi bagi yang bermadhab Syafi'iyah wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ta'ud itu dihukumi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Basmalah itu termasuk bagian Fatihah. Wa adamul lahni, dan tidak boleh ada lahan. Lahan itu adalah al-mukhili bil makna, lahan yang bisa merusak atau merubah terhadap maknanya. Ada lahan khafi, ada lahan jaliyah. Lahan khafi itu lahan yang tidak merusak, yang tidak merusak makna daripada suratul Fatihah tersebut, ayat tersebut atau kalimat tersebut. Seperti tadi Alhamdulillahirabbil alamin, karena memang susah. Udah dipelajari, udah diperbaiki juga susah begitu, maka tetap sana. Ini mah lahan yang bisa merusak atau merubah makna. Ghairil maghdub, ya.
Siratal ladzina an'amta, harusnya an'amta, ini dibaca an'amtu gitu ya. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Kalau seandainya disengaja ya dosa ya batal. Tapi kalau tidak disengaja hanya batal saja bacaannya. Ya, itu harus diulang kembali mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak boleh nekat untuk melanjutkan, tidak boleh. Jadi harus diulangi lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibacanya an'amtu alaihim, itu tidak menjadikan Fatihahnya sah, tapi batal Fatihahnya. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi, dan membaca Fatihah itu dalam kondisi berdiri fil fardi di dalam sholat fardu. Kenapa dibahasakan fil fardi di dalam sholat fardu? Karena dalam sholat sunnah itu bisa sambil duduk, maka boleh sekalipun dia punya kemampuan untuk berdiri tapi dia malah duduk sehingga baca Fatihahnya duduk, maka tetap sah ya bacaan Fatihahnya. Yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai begini, imamnya sudah turun, kemudian kita cepat-cepat, nah ketika kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu kemudian kita langsung ruku. Ada sebagian ayat yang tidak dibaca dalam keadaan berdiri. Jadi keburu ruku sambil menyelesaikan bacaan Fatihah atau ayat yang terakhirnya. Kalau seandainya ada sebagian yang memang dibacanya tidak dalam keadaan berdiri malah sambil ruku, maka itu juga bacaan Fatihahnya tidak sah. Wa yusmi'an nafsahu al-qira'ata, dan selanjutnya adalah harus memperdengarkan terhadap dirinya sendiri bacaan Fatihah. Jadi bagi madhab Syafi'iyah ketika membaca Fatihah itu tidak boleh hanya sekedar gerakan bibir saja. Kalau hanya gerakan bibir saja tidak disuarakan Bapak Ibu sekalian, maka bacaan Fatihahnya juga tidak sah. Bapak Ibu mungkin yang pernah belajar di pesantren begitu ya, seperti halnya di Manonjaya, itu kalau sholat di masjidnya itu ramai masjid itu. Kenapa? Karena setiap orang itu ya bacaan Fatihahnya disuarakan. Walaupun ya tidak harus keras-keras, minimal berbisik lah gitu ya, lirih. Itu minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi berbisik begitu, lirih. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, karena sekarang sedang di Putrajaya ya. Nah, di Masjid Putrajaya hampir rata-rata karena memang orang Malaysia itu bermadhab Syafi'iyah, maka coba perhatikan ketika sholat berjamaah hampir semuanya disuarakan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang diam begitu ya. Hampir juga sama disuarakan ketika membaca Fatihah. Kenapa? Karena memang yang diambil pendapatnya adalah ulama madhab Syafi'iyah. Beda dengan Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz begitu ya. Kalau Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz, mazhab Maliki itu tidak disuarakan, tapi minimal ada gerakan bibir yang kemudian bergerak. Karena bacaan Fatihah itu harus dibaca di dalam melalui lisan, bukan di dalam hati. Wala yatakhalalaha dzikrun ajnabi, dan tidak boleh diselang atau tidak boleh bacaan Fatihah itu diselangi oleh dzikrun ajnabiun, oleh zikir yang lain. Seperti kalau ada yang bersin hajim gitu ya, dibaca yarhamukallah, atau hanya sekedar membaca alhamdulillah, itu bisa membatalkan bacaan Fatihahnya. Kita lagi baca Fatihah, kan makmum tetap ya wajib membaca Fatihah. Ketika imam baca surat, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hajim misalkan. Kita baca alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan ar-rahmanir-rahim, maka itu tidak sah. Tidak boleh melanjutkan, tidak boleh nekat melanjutkan bacaan suratul Fatihah karena sudah diselangi oleh bacaan dzikir yang lain yang tidak ada kaitannya dengan suratul Fatihah. Jadi kalau misalkan alhamdulillah saja itu bisa membatalkan Fatihahnya, tidak sahnya Fatihah, maka bagaimana kalau seandainya seseorang menjawab yarhamukallah? Kalau di luar bacaan Fatihah nggak jadi masalah. Gitu ya. Kalau di luar bacaan Fatihah nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah adalah pada saat membaca Fatihahnya.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian sedang apa? I'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian THD itu bersihin haji. Alhamdulillah kata Teh Tiara yarhamukallah itu boleh. Menurut Imam Nawawi tetap memperbolehkan. Gitu ya. Sekalipun ada di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Tapi kalau pada saat membaca Fatihah itu tidak diperkenankan. Jadi kalau maksudnya tidak diperkenankanku. Kalau misalkan dibaca alhamdulillahnya, dibaca yarhamukallahnya pada saat di tengah-tengah bacaan Fatihah, maka bacaan Fatihahnya tidak sah, harus diulangi lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, itu 10 syarat sah dalam membaca Al-Fatihah. Mungkin itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekalipun sederhana tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, dipersilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Kang Nur Fajar Sidik, mangga. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya satu hal tentang pembacaan Al-Fatihah dalam sholat. Eh, ini pengalaman saya waktu SMP, Ustadz. Eh, kita sholat berjamaah dengan teman, kalau nggak salah waktu itu sholat maghrib, saya lupa antara sholat maghrib atau sholat isya. Kebetulan imamnya adalah teman sendiri. Nah, pada saat sudah takbir, kemudian mungkin doa iftitah dulu. Nah, kemudian teman saya yang jadi imam itu langsung membaca surat pendek, Ustadz, dan lupa membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu apakah sholatnya batal? Kita berusaha mengingatkan, tapi sampai 3 kali ternyata eh, imamnya membaca surat pendek terus gitu. Apakah sholatnya harus diulang, ataukah kita cukup mengingatkan sampai akhirnya imam tersebut eh, akhirnya membaca Al-Fatihah, Ustadz? Begitu, Ustadz. Terima kasih. Baik. Saya jawab dulu apa ya? Saya jawab dulu aja ya. Baik, kalau seandainya memang ternyata ada di antara rukun sholat yang sekiranya tidak dilakukan, kan itu bisa membatalkan sholatnya, begitu ya. Sekarang kalau misalkan sudah diingatkan, tapi malah kemudian ngeh, biasanya ada yang begitu. Nah, iya mah tengah gitu ya. Nah, iya mah teu membaca suratul Fatihah begitu. Diingetin deh, nggak dibaca-baca wae begitu. Malah terus lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian boleh di antara pilihan yang kita lakukan adalah dengan cara mufarokoh. Mufarokoh itu adalah memisahkan sholat dengan imam. Kalau seandainya memang sudah jelas-jelas bahwa imam itu batal di dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Jadi jangan sampai kemudian imam tuh kita tahu imam tuh sudah batal misalkan gitu ya. Dalam pelaksanaan ibadah sholatnya misalkan. Maka Bapak Ibu sekalian tinggal mufarokoh saja. Tinggal memutuskan sholatnya dengan imam tersebut. Kalau seandainya memang nyata-nyata kita sudah sampaikan ternyata tidak ada perubahan sama sekali begitu. Boleh mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan berjamaah sholatnya dengan imam. Nah sekarang kalau misalkan tengah terus kayak gitu ya, tadi ya udah mufarokoh aja, boleh begitu. Jadi jangan sampai kemudian hayu ngikut, nanti di akhir juga nggak ada sama sekali, ternyata zong begitu, nggak sujud sahwi, nggak ada apa begitu ya sudah jelas pembatalannya karena dia tidak membaca suratul Fatihah begitu, maka boleh mufarokoh, memisahkan berjamaah dengan imam. Baik, Itu Ustadz. Kang Nur Fajar Sidik, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, Ustadz.
Sami-sami. Kemudian Teh Amiratun Nisa. Ya Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, saya pernah dapat pengalaman waktu itu sholat jamaah, terus imamnya itu tidak membaca Bismillah, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian di surat pendeknya juga sama, nggak pakai Bismillah, langsung ke ayat pertama suratnya. Nah, itu kan berbeda dengan keyakinan saya yang harus membaca Bismillah. Itu gimana ya Ustadz? Baik. Teh Amiratun Nisa. Dipanggilnya Teh Nisa ya. Baik, Teh Nisa izin ya. Jadi betul Teh bahwa kita bisa mengetahui itu bermadzhab Syafi'iyah atau bermadzhab Maliki ketika kemudian seseorang membaca Bismillah atau tidak. Kalau seandainya memang ada imamnya langsung tidak membaca Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya tidak dibaca jahar, gitu ya. Sementara teteh kan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka teteh harus perhatikan. Perhatikannya bagaimana? Contoh misalkan ya, saya imam yang tidak bermazhab Syafi'iyah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, Teh Nisa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang membedakan contoh yang pertama dengan contoh yang kedua? Ada jedanya. Yang pertama ada Ada jeda. jeda. Nah, kalau seandainya ada jeda, sekalipun imamnya tidak membaca bismillah, kemudian Teh Nisa ada dzon. Dzon itu prasangka, walaupun tidak kuat, tidak sampai kepada yakin, tidak sampai kepada syak, ataupun tidak sampai kepada, tidak sampai kepada yakin, hanya dzon saja, sangkaan, oh dia membaca Fatihah. Kenapa? Dia di dalam hati disirkan, mohon maaf bukan di dalam hati, dia membaca Fatihah tapi disirkan. Loh, tahu dari itu dari mana? Karena ada jeda, begitu ya. Jadi ada prasangka dia membaca Fatihah tapi disirkan, maka maka sholat kita sah, sholat berjamaah kita sah dengan siapa? Dengan imam tersebut, karena ada jeda. Nah, jeda itu dianggap sebagai prasangka oleh kita bahwa dia membaca bismillahnya dengan sir, begitu tadi Sa. Jadi kalau misalkan ada imam yang berbeda tidak membaca basmalah, yang penting ada jeda saja, itu menurut Imam Nawawi sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau misalkan memang tidak ada jeda sama sekali. Seperti tadi ya contoh yang kedua, Teh Nisa tetap nekat melanjutkan berjamaah dengan imam tersebut, maka bukan hanya sekedar sholat berjamaahnya, sholatnya Teh Nisa juga, sholat pardunya juga batal. Wallahu a'lam bishawab. Terima Teh kasih Rosi, Ustadz. mangga. Ya Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin, tidak off-cam Ustadz karena sedang di perjalanan. Izin tanya Ustadz, saat kita menjadi makmum sholat berjamaah, sebaiknya kapankah kita membaca surat Al-Fatihah Ustadz? Apakah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, dalam arti ini setelah amin, atau berbarengan dengan imam? Seperti itu Ustadz, terima kasih. Baik. Kalau seandainya memang Teteh tahu imamnya itu bacaannya tidak terlalu pendek dan ada kesempatan untuk membaca Fatihah pada saat si imamnya sedang membaca surat pendek, maka Teteh baca ya setelah bacaan amin, amin saja gitu ya. Tapi kalau seandainya memang si imamnya itu kadang suka ngeprank misalkan, atau bacaannya tuh cepat banget, jadi kita tidak ada kesempatan untuk membaca Fatihah setelah amin, maka jangan menunggu imam selesai baca Fatihah, jangan menunggu imam ketika baca surat pendek kita baca Fatihah, jangan. Kenapa? Karena nggak bakal keburu. Tapi bagaimana? Jadi kita mengikuti bacaan imamnya, tidak harus berbarengan, tapi mengikuti contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Teh Rosi baru Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bersamaan. Tapi kalau seandainya memang suka ngeprank begitu ya, dan kita tidak tahu dianya baca surat pendek atau tidak gitu, maka wajib untuk membaca Fatihah bersamaan dengan imam gitu ya. Ayo mah kadang tidak bisa diduga si imam tuh gitu ya. Maka wajib membaca Fatihahnya bersamaan dengan imam. Tapi kalau seandainya memang bacaannya si imam masih bisa dikondisikan, tapi juga kalau nunggu harus imam baca surat pendek kita nggak bakal selesai. Contoh misalkan dalam sholat tarawih begitu ya, maka Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian boleh berurutan. Boleh mengikuti bacaan Fatihahnya si imam. Seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah waladhdallin. Boleh berhenti dulu dengan amin gitu ya, tapi tidak berniat untuk memutuskan bacaan Fatihah gitu. Amin, karena amin itu disunahkan. Jadi diputus dengan bacaan amin ketika membaca Fatihah itu tidak menjadikan Fatihahnya tidak sah. Karena amin itu berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang dihukumi sunnah membaca amin. Jadi kalau kita membaca Fatihah mengikuti dengan imamnya waladhdallin, boleh kita membaca amin terlebih dahulu sekalipun tadi gitu ya ada jeda dalam membaca Fatihahnya karena membaca amin terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Begitu Teh Rosi. Ya, apa sih? Baik Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Teh Nisa, tadi ya yang bacaan surat pendek itu nggak baca bismillah nggak masalah kalau hanya bacaan surat pendek. Bahkan surat pendeknya saja kalau nggak dibaca ya nggak masalah, karena surat pendek itu bukan rukun di dalam sholat tapi hanya sekedar sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup begitu ya untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, walaupun sederhana tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kalau seandainya memang ada kesalahan, itu kesalahan daripada diri sendiri saja. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Apa yang tadi sudah disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bisa lebih menjaga, memperbaiki wabil khusus terkait bacaan Fatihah kita di dalam pelaksanaan ibadah sholat insya Allah. Itu saja barangkali bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan saya kembalikan ke Kang Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Hendra Wira Chandra selaku guru kita ya. Sekali lagi kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa dalam keafiatan, kesehatan, dan juga keluarganya senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukran atas ilmu yang telah diberikan pada sore ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita insyaallah amalkan ya, khususnya mungkin dalam surat Fatihah, karena memang kebanyakan dari kita mungkin ada yang baru tahu, ada yang